Halo, nama gue Cadan. Selamat datang di channel gue. Hari ini kita akan ngomongin plus minus dari LG V20. LG V20 ini gue bilang smartphone yang underrated ya. Maksudnya kenapa dibilang underrated? Karena banyak sekali fiturnya yang bagus dan harganya juga kompetitif, tapi orang nggak terlalu banyak yang tahu dan nggak banyak ngelihat ini sebagai handphone yang keren gitu. Oke, hal pertama yang gue paling suka dari LG V20 adalah layarnya yang gede dan tajam. Buat main game, ngedit gambar, nonton video, ini layar udah terbaik banget. Dia punya 5,7 inci QHD. Jadi kalau lu udah terbiasa dengan layar gede, lu pasti akan puas dengan V20. Yang kedua, speknya tinggi. Kalau orang boleh bilang nih powerhouse. Jadi dia udah punya RAM 4GB, prosesornya Qualcomm Snapdragon 820 yang udah oke banget, baterai 3200 mAh, dan media penyimpanan atau memori internal 64GB. Lu mau taruh video atau mau lu rekam video segala macem, lu nggak akan bingung dengan si media penyimpanan ini, karena bisa ditambah lagi dengan micro SD sampai 2 terabyte, men, gila gede banget. Yang ketiga, dia udah punya Quad DAC atau Digital Analog Converter. Jadi si LG V20 ini punya sistem on chip ES9218 Sabre Hi-Fi dengan Quad DAC 32 bit. Umumnya smartphone itu cuma punya satu DAC. DAC ini sebenarnya chip yang berusaha untuk mengkonversi suara digital jadi analog, karena dengan suara analog itu mendekati suara utuh yang ada di rekaman gitu. Jadi dia akan punya karakter lebih luas, lebih dalam. Jadi intinya dengan Quad DAC ini, suara digital tadi diproses 4 langkah dibandingkan dengan handphone biasa. Gue udah pernah bandingin suaranya dengan STLancern AK300 dengan earphone yang sama, dan hasilnya emang menurut gue pribadi itu lebih bagus sedikit STLancern 300, tapi itu juga harus didengarin dengan yang konsentrasi gitu. Kalau sekilas-kilas hampir nggak ada bedanya, tapi kalau misalnya lo ngebandingin LG V20 dengan smartphone biasa, jelas bedanya kerasa banget, dan itu udah gue coba. Jadi kalau lo emang into yang sound kayak gini, yang suka penggemar lagu atau musik-musik high definition, ya V20 ini emang oke lah untuk mobilenya ya, daripada lu harus beli AK300 yang harganya juga lumayan banget, bisa sampai hampir senilai LG V20 sendiri gitu. Hal yang keempat, ini masih ada hubungannya sama Quad DAC tadi, streaming tidal. Kalau misalnya keunggulan handphone ini adalah Quad DAC atau file HD untuk mendengarkan audio, gue nggak mau ribet untuk pindah-pindah file audio, download dulu di torrent, terus pindah ke LG, kan males. Harusnya bisa di streaming. Ada nggak sih streaming HD, streaming yang kualitas HD, Spotify dan lain-lain itu bukan HD ya, dan ternyata ada namanya Tidal, dan gue download dari Google Play, dan itu harus berlangganan. Langganan cukup mahal, sekitar 20-40 dolar per bulan. Gue coba langganan sekali sebulan, habis itu gue unsubscribe, dan itu emang gue puas banget. Jadi lu bisa streaming lagu HD, ya emang butuh koneksi yang lebih bagus sih. Di sini pakai WiFi, dan gue udah download dulu lagunya dari rumah. Dan kalau lu emang punya earphone atau headset WiFi yang emang kualitasnya bagus, ya lu emang cocok untuk menggunakan si fitur ini gitu. Yang kelima, ada bundle Hi-Fi earphone dari keluaran Bang & Olufsen atau BNO. Udah masuk dalam kit ya. Jadi ini menurut gue penting banget, karena earphone itu gue dengerin kapan aja pasti gue pakai earphone, nonton YouTube, main game segala macam pasti pakai earphone. Earphone gak pernah lepas dari kuping gue, dan dengan adanya earphone dari BNO ini emang suaranya lebih enak gitu dibandingin earphone yang standar handphone ya. Jadi nilai plus yang menurut gue sangat berpengaruh. Yang keenam, layar sekunder. Ya awalnya ini emang gue pikir nggak terlalu banyak berguna. Jadi layar sekunder ini adalah layar di bagian atas handphone yang menampilkan notifikasi. Tak hanya notifikasi, tapi juga akses cepat ke aplikasi tertentu. Lu tinggal geser-geser aja. Jadi kalau ada telepon masuk, dia akan muncul notifikasinya di layar sekunder ini. Yang tadi gue bilang, tadi awalnya gue pikir nggak berguna, tapi ternyata berguna banget. Jadi kalau kita lagi ngetik atau lagi ngapain,
panggilan masuk ada di layar sekundernya, kita tinggal angkat gitu, jadi tidak akan mengganggu apa yang lagi kita kerjakan saat itu. Yang ketujuh adalah baterai gede dan USB-C. Baterai V20 ini adalah 3200 mAh yang termasuk gede, tapi yang paling gue suka adalah USB-C dan fast chargingnya, karena baterai gede itu one thing menurut gue, yang heavy user baterai gede nggak akan terlalu banyak berpengaruh dari pemakaian, karena pasti kurang dari sehari pasti habis. Nah, yang paling penting itu adalah gimana kita bisa mencharge si baterai itu lagi gitu. Dengan adanya fast charging ini, kalau misalnya baterai gua nggak akan ragu untuk memakai handphone untuk main game dan segala macam, karena begitu ada fast charging, jadi begitu baterainya mau habis, gua tinggal masukin airplane mode, gua colok ke power bank, nggak lama, sekitar setengah jam atau 40 menit baterai udah hampir full. Nah, itu menurut gue sangat-sangat penting ya, bandingkan dengan baterai yang wah gede banget atau gimana, karena pasti akan habis juga. Yang ke-8 adalah back cover. Jadi keunikan V20 ini meskipun termasuk ponsel premium, tapi nggak unibody. Tapi menurut gue jadi nilai plus, karena kan kita mikirnya punya HP ini long term ya. Jadi kalau tiba-tiba sewaktu-waktu HP lo baterainya soak, lo tinggal replace aja, ganti baterai yang baru, nggak perlu ribet harus ke service center. Dan yang paling gue suka adalah casing belakangnya ini emang apa ya, rigid dan kokoh. Jadi waktu misalnya handphone ini jatuh, casingnya akan langsung lepas dan nggak ada barat, nggak ada apa-apa. Itu udah beberapa kali gue lakuin. Katanya sih militer grade dan terbuat dari bahan untuk membuat pesawat, tapi ya whatever lah. Yang 9, kamera belakang ganda dan punya wide angle. Ini penting banget buat gue. Bagian depan dari LG V20 ini kameranya udah wide, jadi kalau lu emang suka selfie itu enak. Sementara di bagian belakang itu ada dua kamera, satu kamera wide dan satu kamera standar. Dan kamera wide ini berguna banget kalau lu lagi moto pemandangan atau lagi traveling. Itu benar-benar berguna buat gue, karena gue jadi nggak banyak ngeluarin GoPro kalau misalnya lagi traveling, karena cukup dengan si LG V20 ini semuanya udah tercukupi. Yang ke-10, hasil video dan audionya oke banget. Gue cukup puas sih, termasuk puas dengan hasil audio dari si audio dan video V20 ini, karena kemarin gue dapat project untuk bikin video YouTube gitu, dan gue cuma pakai V20 dan Osmo aja itu udah hasilnya udah oke banget. Dan gue bandingin sama DSLR yang kelas menengah, warnanya udah jadi. Maksudnya kalau lo emang butuh yang praktis, lo nggak perlu ngedit lagi, atau kalau color grading lagi, udah cukup lah untuk kebutuhan YouTube doang gitu. Dan untuk suaranya itu dia udah bisa ngerekam HD sound. Ini penting banget kalau lo lagi ngerekam konser atau video yang butuh sound bagus. Ini suaranya enak banget. Lo bisa atur juga manual untuk HD soundnya itu, dan hasilnya adalah FLAC. Mantap nggak tuh? Kalau lo emang content creator, fitur-fitur kayak gini emang penting banget. Yang ke-11, Android Nougat. Ini yang klaimnya ini adalah ponsel pertama di Indonesia punya Android Nougat 7.0. Kalau lo emang into yang ginian, yang harus jadi pertama duluan, pakai Nougat segala macem, ya ini jadi nilai plus buat lo. Oke, sekarang kita ngomongin soal kekurangan. Ya pasti nggak ada yang sempurna di dunia ini, asik. Kekurangan pertama itu menurut gue, kenapa nggak anti air? Aduh, anti debu dan anti air ini penting banget, karena gue udah pakai Z5, Sony Z5, S7, dan itu kerasa banget pentingnya anti air dan anti debu. Yang pertama menurut gue itu adalah layar handphone itu kotor men. Jadi biasanya Z5 gue cuci di wastafel, beneran. Dan yang kedua, kalau sewaktu-waktu handphone lo nyemplung atau kena air dalam jumlah besar atau gimana lah, kecemplung atau segala macam, lo punya mindset, lo punya kedamaian di dalam hati lo bahwa handphone gua nggak bakal apa-apa gitu. Fitur ini penting, apalagi kalau lo sering pakai handphone di kamar mandi gitu. Untuk ngapain? Yang kedua yang gua nggak suka itu kameranya itu kurang di low light. Tapi jadi kalau low lightnya udah mulai sore gitu, noise-nya udah mulai muncul, dan ini gua agak-agak nggak suka. Ini masalah LG dari zaman LG G5 SE sih, masalahnya sama. Dan V20 lebih bagus tapi belum menyempurnakan gitu.
gue ngebayangin kalau misalnya ada handphone yang pakai kameranya S7 tapi dibikin dua di belakang, wide dan standar kayak LG gini, gue pasti beli itu handphone karena itu udah kombinasi yang paling perfect menurut gue. Sayangnya Samsung nggak membuat dengan dua kamera di belakang. Well, itu pendapat gue tentang LG V20. Kalau lo lagi pengen sedang memikirkan untuk membeli, ini experience yang benar-benar gue rasain kira-kira seperti itu. Atau kalau lo emang udah pernah pakai LG V20, mungkin bisa share juga kira-kira apa yang lo suka dan yang lo nggak suka dari handphone ini di komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di review selanjutnya yang akan banyak, karena ada Xiaomi yang baru buatan Indonesia, ada Huawei P9, ada Galaxy Gear, ada Galaxy Gear yang baru S3 dan beberapa. Jadi tunggu aja gue review satu-satu. Sip. Up a tree, clinging to a cloud, up a tree.